Oke, teman-teman, selamat siang. Sekarang kita berada di perkebunan sawit kita yang bibitnya abal-abal kemarin, teman-teman. Yang bibitnya kotakan yang sering sebelum-sebelumnya kita update ya. Sekarang kita mau tunjukin kondisinya ke teman-teman semua. Ini kita ambil dari ini ya, baris ini. Kita ambil dari baris ini sampai ke sana nantinya. Ya, jadi ini yang satu batang ini, teman-teman, kita bunuh dan kita ganti, kita sisip dengan bibitan baru. Ini bibit unggul ya, teman-teman. Ini temba ya, jenis temba kita ganti karena ini dia mengeluarkan buah landak, teman-teman. Terus yang di sampingnya ini lumayan ada buahnya, ini kalian bisa lihat. Di sini juga ada, tapi memang buahnya tidak banyak. Ini mengeluarkan bunga jantan, teman-teman, karena sekarang juga lagi ini ya, lagi musim trek. Sekarang di sini bulan Juni, teman-teman. Jadi memang kalau di sini kondisinya kalau bulan Juni sampai Septemberan biasanya itu trek buahnya, teman-teman. Sehabis dari itu baru buahnya banyak lagi, teman-teman, kalau di sini ya. Sekarang kebetulan lagi bulan Juni. Nah, ini teman-teman kondisinya, kalau kalian bisa lihat pohonnya memang kurang bagus, tapi pohonnya besar. Ini baru mengeluarkan bunga dia. Buahnya normal tapi tidak begitu besar. Kemarin dia banyak mengeluarkan bunga jantan, teman-teman. Kalau ini pohonnya bagus tapi kena serang kumbang tanduk mungkin ya. Ya. Jadi dia di pucuknya kemarin sempat mati, kemudian itu tumbuh lagi, teman-teman. Tuh. Ini kemungkinan diserang hama lah, kurang lebih ya. Oke, kita lihat lagi. Ini lumayan. Ini memang ada, biasanya kita panen 2-3 tandan kalau lagi banyak ya. Kalau kemarin kita panen kemarin nggak ada yang matang, dia masih mentah. Ini juga bunga jantan, teman-teman. Ya kalau lagi trek gini ya, biasanya dia mengeluarkan bunga jantan, sehabis itu baru dia mengeluarkan bunga betina lagi. Kalau bunga jantan tidak jadi buah, teman-teman, dia hanya untuk penyerbukan bunga-bunga lainnya. Nah, di sampingnya memang ada juga buahnya, tapi kemarin juga tidak ada yang matang. Ini juga banyak mengeluarkan bunga jantan karena lagi mau trek. Untuk pohonnya memang lumayan ya, untuk yang 2 batang ini subur. Ini perawatan sama juga ya, sama juga yang di sana-sana tadi, tapi memang ini pertumbuhannya bagus. Jadi kalau bibit abal-abal ini, teman-teman ya, salah satu yang membuat kita kurang puas, dia perkembangannya tidak merata. Banyak yang perkembangannya tumbuhnya tidak seragam. Jadi yang lainnya subur, yang lainnya kerdil. Ini hanya mengeluarkan bunga betina, teman-teman. Ada bunga jantan juga, tidak ada buah. Nah, ini kurang bagus juga satu batang. Kalian bisa lihat ya, pohonnya beda. Ini juga salah saya juga kemarin karena tidak diseleksi kemarin waktu penanaman. Untuk buahnya ada tapi kecil-kecil, teman-teman. Ya. Jadi memang di sini kita mau tunjukin ke teman-teman yang mau menanam sawit, sebaiknya tanamlah varietas yang jelas asal usulnya, dan bibit apapun yang akan kalian tanam setidaknya itu harus diseleksi ya, teman-teman. Kalau yang saya punya ini kemarin tidak diseleksi karena saya juga memang baru belajar, kurang paham juga. Ketika sudah nanam baru kita pelajari, ternyata banyak kesalahan yang saya buat, teman-teman. Tapi ya karena sudah ditanam, untuk pelajaran kita juga ya, mungkin kedepannya harus lebih baik lagi. Ini buahnya ada, keliling juga, tapi memang tidak begitu besar ya. Itu juga banyak mengeluarkan bunga jantan karena ini akan memasuki musim trek mungkin. Untuk yang ini ada tapi kecil-kecil buahnya. Kalau dibandingkan bibit unggul ya, bibit abal-abal tidak ada artinya ya. Tapi kalau kan kita bisa menyeleksi yang
bagus kita tanam, yang jelek kita buang. Itu juga bisa juga menyamai teman-teman, karena seperti punya saya juga ada beberapa pohon ya yang buahnya lumayan. Kalau ini buahnya keliling tapi kecil-kecil teman-teman. Nah, dan bisa lihat bijinya kecil-kecil tapi dia buahnya keliling. Salahnya ketika nanam sawit yang paling utama itu adalah tidak diseleksi. Bibit apapun itu, baik abal-abal baik unggul, harusnya diseleksi. Kalau yang apkir, yang tidak normal, sebaiknya jangan ditanam. Kalau ini kita ganti kemarin karena dia tidak mengeluarkan buah, kita sisip sama temba juga. Nah, ini pohonnya lumayan, buahnya ada tapi kecil-kecil. Tuh, kalian bisa lihat, ini kecil buahnya. Ini juga, ini buahnya ada juga keliling tapi sama juga kecil-kecil teman-teman. Ya, kecil-kecil buahnya teman-teman, ya paling 3 kiloan lah mungkin nanti ya. Kalau dia sudah besar dari sini, buahnya baru besar. Ini juga kecil juga teman-teman, buahnya ada memang keliling tapi kecil-kecil ya. Lanjut, ini kita sisip kemarin teman-teman, sama juga ini temba ya, tapi memang tumbuhnya agak lambat dibandingkan yang itu tadi. Kemudian ini tidak ada buahnya teman-teman, tidak ada bunga juga, hanya ada bunga jantan. Oh, ada buahnya satu teman-teman. Ini buahnya bagus, bijinya besar tapi sedikit teman-teman, kecil juga ya teman-teman tandanya. Oke, untuk yang ini lumayan teman-teman. Nih ya, buahnya keliling besar-besar juga teman-teman. Itu juga sudah banyak mengeluarkan bunga jantan ya. Tuh, ini nanti dia akan track teman-teman. Kalau sudah habis buah ini, nanti dia ada bunga jantan, kemudian baru buah baru. Ini buahnya ada keliling tapi kecil-kecil teman-teman. Buahnya keliling tapi kecil-kecil, itu penyakitnya ya. Ini buahnya ada tapi kurang bagus teman-teman, dia pelepahnya pun tegak ya. Kalau yang bagus itu pelepahnya mekar, kalau ini tegak teman-teman pelepahnya. Itu bunga jantan lagi. Ini ya, ada buahnya tapi tidak terlalu besar. Kemudian yang ini sama juga kasusnya, tapi karena di pinggiran habis dimakan oleh tupai sama tikus teman-teman. Ini ya, itu bunga jantan juga banyak juga serangga penyerbuk teman-teman. Ini karena di pinggir hutan sini ya, habis dimakan oleh tupai. Oke, mungkin itu ya, sudah satu baris kita jalan-jalannya agar kalian bisa melihat bagaimana kalau menanam bibit abal-abal teman-teman. Sambil jalan-jalan kita lihat lagi ya. Jadi saya sangat tidak merekomendasikan untuk menanam bibit sawit yang tidak jelas asal usulnya, kecuali kawan-kawan bisa menyeleksi bibit semai sendiri, diseleksi benar-benar, itu bakalan bagus. Kalau yang saya kemarin kesalahannya utama tidak diseleksi teman-teman. Ini juga tidak ada buahnya, pelepahnya pun tegak ya. Ya kalau kemarin ada buahnya tapi dia terjepit, susah panennya. Kalau memang sekarang lagi nggak ada buah. Ini ada buahnya tapi tidak terlalu banyak. Ini ya, itu juga sudah matang sebenarnya tapi tidak dipanen. Ini memang buahnya kecil ya. Dia memang kalau pada kondisi tertentu buahnya bagus, tapi kadang kondisi tertentu buahnya kurang bagus ya. Kalau ini tidak ada buahnya, teman-teman. Kalau yang itu ada tapi tidak banyak.
Nah, itu banyak juga mengeluarkan bunga jantan. Baru ini mengeluarkan bunga dompet, ini sepertinya betina ya. Itu kalau masih dompet seperti itu kurang lebih 5 bulan dia sudah matang. Jadi sehabis trek ini 5 bulan ke depan baru akan ada buah baru untuk dipanen. Kalau ini buahnya keliling tapi kecil-kecil. Kalau ini memang kurang bagus juga, dia banyak mengeluarkan bunga jantan. Buahnya kadang ada juga ya, tapi tidak terlalu besar. Nah, kalau sekarang lagi tidak ada buah. Lanjut, itu juga banyak bunga jantan. Kondisinya tidak ada buah. Kadang dia ada tapi kecil juga buahnya. Itu sama bunga jantan juga, tapi ada buahnya namun tidak begitu besar. Ya, namanya juga bibit ini ya, abal-abal ya. Jangan berharap memuaskan. Apalagi kita baru tahap pembelajaran, baru coba-coba tanam sawit. Ya, namanya juga baru belajar. Beginilah hasilnya. Mau ditebang sayang juga karena ada juga lahan yang belum diolah. Jadi kita lebih baik buka lahan baru. Untuk yang lahan ini biarlah kita rawat seadanya. Nanti kalau lahan kita sudah habis, ini sudah besar, sudah tinggi, baru kita tanam ulang. Ini lumayan ya, lumayan. Oke, lanjut lagi. Itu buahnya biasanya ada keliling juga itu, tapi standar lah, tidak begitu besar, tidak juga kecil. Itu biasanya ada buahnya besar tapi tidak banyak. Kalau sekarang lagi tidak ada teman-teman, itu hanya bunga jantan semua. Ini biasanya ada tapi sekarang lagi tidak ada karena kondisi trek. Bunga jantan banyak juga. Ini juga masih bunga jantan. Ini ada bakal-bakal dompet. Misalkan dia bunga betina 5-6 bulan akan berbuah, akan matang, baru dipanen. Kalau yang itu pohonnya pun kurang bagus, pelepahnya kering, buahnya tidak ada. Ini juga sama ya. Ini memang perawatannya seadanya ya, tapi kita pupuk juga rutin meskipun tidak banyak. Nah, kita juga fokus di lahan baru ya. Kita tanam bibit unggul di lahan baru. Jadi untuk lahan ini memang karena ini pengalaman pertama pelajaran, memang bibitnya kemarin bibit kurang bagus. Untuk di lahan-lahan berikutnya insya Allah kita akan tanam bibit-bibit berkualitas dengan diseleksi. Oke, kurang lebih itu ya update dari perkembangan bibit sawit jenis abal-abal kita kemarin. Kesimpulannya, bibit abal-abal ini ada yang bagus, ada yang tidak. Dan kalau mau saran saya, kalau teman-teman mau tanam meskipun tidak ada jalan lainnya, harusnya diseleksi. Diseleksilah sebagus-bagus mungkin. Bibit yang apkir, bibit yang tidak normal jangan ditanam. Tanamlah bibit yang pertumbuhannya bagus sehingga hasilnya pun akan bagus. Dan apapun jenis bibitnya ya, baik bibit unggul, baik bibit abal-abal, itu harus diseleksi. Harus diseleksi benar-benar teman-teman. Jangan sampai kita menanam yang bibit yang tidak bagus. Jadi memang bibit abal-abal juga ada sih yang bagus kalau kan teman-teman bisa seleksinya. Seperti ini kan lumayan juga nih. Ini sama juga dengan yang unggul. Dan ada beberapa pohon lain yang bagus juga teman-teman. Intinya gitu ya. Ini sebagai gambaran, sebagai contoh saja untuk kebun saya ini. Semoga kedepannya kita bisa bertani lebih baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.